Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, kita lanjutkan informasi Networknya. Walaupun sekarang Mang Adun nggak setiap hari upload video ya. Ya, bukan berarti nggak ada informasi mah ada. Cuman karena kesibukan biasa ya, dan Mang Adun juga nggak mau gitu, tanda kutip ya, informasi yang nggak penting-penting banget tuh di update. Aduh, nggak deh. Mang Adun tuh ingin memberikan sesuatu yang selalu berbeda, informasi yang bisa menimbulkan hal yang positif untuk pengetahuan khususnya ya di dalam Network tuh. Jadi ya kalau cuman pembahasan kayak update dashboard core team gitu kan, itu ada 2 update dashboard core team yang melewatkan ya. Yang kemarin wajar lah, yang pertama itu karena Mang Adun yang kemarin tuh kena mental, dan yang kedua ini masalah kode QR itu sebenarnya nggak usah di update, itu mah udah tahu kita ya. Tapi informasi dari pioner atau dari orang-orang terdahulu ya, bisa dikatakan itu para senior lah, yang perlu kita kaji, yang perlu kita ketahui dan dalami tentang keterkaitan antara kebenaran dan informasi-informasi yang selalu berseliweran ya gitu. Contohnya ini soal Amazon ya. Beberapa waktu lalu ada 2 informasi yang Mang Adun dapatkan. Yang pertama dari Amazon Pay atau Pay Amazon, yang kedua langsung dari Amazon maksudnya dari Amazonnya gitu. Itu yang langsung diklarifikasi sama Dorisin ya, yang ternyata P Amazon itu adalah pedagang dan Amazon itu sendiri ya beda ya. Nah, tapi kita lanjutkan informasi ini gitu, yaitu dari siapa ini? Dari Pinyus langsung bahkan ya gitu, yang membagikan informasi dari Edi Kabas ya. Sering Mang Adun Edi Kabas bawa ke channel Mang Adun ya gitu. Jadi apa yang beliau katakan, kita bisa lihat di Pinyus ini mengatakan postingan tentang Amazon. Oke. Nah, ini Pinyus yang bilang ya. Jadi nggak apa ya, bukan sembarang informasi loh yang masuk di Pinyus itu. Mungkin ya karena Mang Adun sendiri juga kemarin sempat masih ada yang mengomentari video lama Mang Adun tentang Amazon ya. Ada yang mengatakan hoax, ada yang mengatakan wah mantep pokoknya lah kayak gitu. Nah, itu kan masih membingungkan ya. Nah, di sini semoga kita mendapatkan clue atau petunjuk dari keraguan ya, atau ya bisa dikatakan ini benar atau enggak kayak gitu, atau penjelasan tentang Pi dan Amazon itu sendiri seperti apa ya gitu loh, supaya kita tidak bingung gitu. Sebagai pioneers kita harus cerdas dan mengasumsi informasi itu harus sampai ke akar-akarnya gitu loh. Oke ya, kita coba masuk di postingan Edi Kabas. Nah, ini dia postingannya ya, Edi Kabas ya. Oke, beliau mengatakan satu lagi dari Amazon dikirim kepada saya berkat Ken Paul 20. Ken Paul 20 itu mungkin sebuah toko di Amazon ya. Itu. Jadi saya membeli sabuk elastis ini seharga 2 Pi. Masih banyak pioner yang masih skeptis terhadap perdagangan ini. Mereka menyebutnya sebagai hype, hoax, pioner palsu. Kapan mereka akan mempercayainya? Ini ya. Jadi Edi Kabas itu mungkin juga merasakan terjadinya ramai ya, itu perdebatan atau informasi yang masih ada saja meragukan tentang antara Amazon dan Network, yang kita tahu itu sama-sama dari Stanford ya, perusahaan gitu loh. Network ya, Dr. Nicholas Kokalisnya dari Stanford, dan perusahaan Amazon ya juga sama ya, waktu itu sempat tergabung di 53 perusahaan besar. Oke, sebenarnya dari situ kita harus sudah paham gitu loh. Itu sebuah clue atau petunjuk yang
tanda kutip ya, jelas itu bahwasanya ada keterlibatan atau bagaimana atau kenapa Amazon itu bisa terhubung dengan Pi Network ya, karena itu ada hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui di sana gitu kan, sehingga Pi Network dan Amazon itu bisa bekerja sama. Itu salah satu clue ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada videonya ya, yaitu membuka Edi Kabas membuka paket ya. Kalau kita mah kayak Lazada gitulah. Membuka paket di situ. Nah, itu sabuk elastis katanya seharga 2 Pi. Nah, itu dia bukti transaksinya ya. Oke. Kita bisa lihat ya, gue ulang lagi di sini videonya juga tuh, supaya apa namanya enggak salah ya gitu. Nah, terus di sini ada istilah skeptis tadi ya, yang barangkali gue juga asing sih ngedengarnya, dan artinya itu kurang percaya, ragu-ragu terhadap keberhasilan atau ajaran dan sebagainya lah ya, atau informasi seperti itu. Nah, kenapa Edi Kabas sampai tulisan Amazonnya itu juga tidak sampai hilang sampai di akhir video, yaitu untuk membuktikan gitu loh. Nah, itu di situnya kita bisa lihat nih ya, tuh dari bungkusnya aja ada yang tanda panah hitam ya gitu loh. Itu sampel Amazon atau jelas-jelas dari Amazon, betul ya gitu loh. Bagaimana? Nah, ini dikatakan di sini ini kan 2 Pi. Nah, seharga sabuk. Oke, ini yang perlu kita ketahui. Sama kayak waktu Edi Kabas membeli waktu itu kalau tidak salah kaos kaki ya. Seharga kalau nggak salah lagi nih, karena udah lama banget informasi itu 16 Pi. Itu. Lah, itu kan bukan harga GCP, Mang. Nah, ini yang ingin dipertegaskan atau ingin dijelaskan sama Edi Kabas gitu loh. Yaitu bukan soal GCP atau tidaknya, karena untuk saat ini para pedagang itu kan belum bersatu harganya gitu. Tapi yang ingin dijelaskan sama Edi Kabas di sini yaitu antara kerjasama antara Pi Network dan Amazon, atau sebuah keberhasilan transaksi yang dilakukan oleh pedagang yang ada di gabung di Amazon gitu loh. Nah, ini tentu bukan 1-2 pedagang saja yang ada di Amazon ya, atau misalkan kayak di kita nih apa di Lazada gitu. Nah, maksudnya ini terkait harga GCP atau bukan, Edi Kabas mengesampingkan. Jelas ini suka atau tidak ya gitu. Kalau suka ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi dengan melakukan transaksi seperti ini, Edi Kabas ingin membuktikan loh bahwasanya ini benar. Tapi bukan berarti ya secara pure atau sepenuhnya Amazon itu menggunakan Pi, bukan. Perlu kita catat di sini bahwasanya ada pedagang yang gabung di perusahaan Amazon dan dia menggunakan transaksi menggunakan Pi gitu loh. Jadi Amazonnya iya, tapi kalau pedagangnya itu beda-beda. Ada yang menggunakan masih uang fiat ya, dolar misalkan, dan ada yang menggunakan transaksi Pi Network ya, koin Pi gitu loh. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Edi Kabas ya gitu. Jadi transaksi-transaksi seperti ini real gitu, bukan hoax katanya. Dan ditegaskan itu banyak yang masih skeptis ya gitu. Jadi banyak yang masih kurang percaya. Nah, jadi di sini kita seakan-akan tuh diharuskan ya sama beliau untuk percaya dengan apa yang kita saksikan, bahwasanya transaksi Pi itu terjadi betul. Nah, di Amazon ini awal loh. Wajar lah kalau misalkan hanya baru ada, misalkan kemarin ya kita tahu Pi Amazon seorang pedagang dari Cina kalau tidak salah, itu baru menggunakan harga GCP ya, baru ada 1-2 lah, wajar karena ini awalan. Jangan keburu nafsu harga, atau para pedagang itu harganya belum bersatu ya. Kalau misalkan kita kuat ya gitu loh, kuat untuk tidak membeli barang yang bukan harga GCP, otomatis gitu loh nggak ada peminatnya gitu.
Kalau misalkan nanti ini akan Mengadun bahas di video selanjutnya, mungkin ada pembahasan juga tentang perbedaan harga GCP gitu loh. Kenapa itu terjadi dan apa akibatnya? Nah, nanti akan kita bahas ya. Ini Mengadun fokus di sini dulu, yang pada intinya itu untuk di Amazon transaksi mau GCP ataupun tidak itu real terjadi gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita harus percaya ya gitu. Edi Kabas sampai ya bisa dikatakan, padahal gue udah berkali-kali nih melakukan transaksi di Amazon, tapi masih ada aja yang nggak percaya gitu loh ya. Jadi yang perlu Mengadun tegaskan di sini yaitu kalau misalkan ada informasi seperti ini ya, ini kan tadi kita lihat transaksinya lumayan mahal lah. Kalau misalkan ini benar seharga 2 Pi kan gitu. Nah ini bukan harga GCP, tidak masalah, kita tidak perlu baper gitu. Yang perlu kita ketahui yaitu ada harga GCP dan ada yang bukan harga GCP gitu. Kita perlu ikut yang mana Mang? Ya enggak, ya tentu yang GCP ya gitu. Jadi kalau misalkan ini Edi Kabas ngulang seperti ini gitu, ya udah ya, intinya ini real gitu aja, nggak usah ragu lagi. Dan kita ditegaskan atau diharapkan sama Edi Kabas untuk percaya ya. Maksudnya apa? Ini salah satu promotion gitu loh, salah satu promosi bahwasanya Amazon itu menerima pembayaran atau menerima pedagang yang ingin melakukan pembayaran menggunakan transaksi Pi Network atau CoinPi gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada nih yang mau gabung dengan Amazon terus melakukan transaksi pembayaran dagangnya itu menggunakan CoinPi, ya monggo dipersilahkan sama Amazon gitu. Ya itu suka sama suka ya, bisa dipahami ya sampai di sini gitu. Jadi Mengadun di sini jelas ya ingin sama mengedukasi kepada siapapun, khususnya yang stay selalu channel Mengadun gitu loh, bahwasanya ini terjadi. Ini seperti itu ya, jangan ragu lagi. Kayak kemarin sempat ada debat, nggak perlu debat sebenarnya gitu loh. Ya baik itu misalkan cuman bedanya itu karena pedagangnya pedagang Pi Amazon, memberi nama tokonya itu Pi Amazon gitu loh, tapi bukan Amazon asli ya. Maksudnya gitu tadi, Amazonnya ada gitu, terus Pi Amazon itu pedagang. Kalau untuk lebih jelasnya, maksudnya si Amazon ini, perusahaan Amazon ini menerima intinya pedagang yang mau transaksi menggunakan CoinPi, itu saja. Ini baru 1-2, tapi kalau misalkan nanti sampai ratusan pedagang, ribuan pedagang, kenapa tidak? Ini untuk masa depan, berkelanjutan gitu loh ya. Ya udahlah, ininya seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Mengadun juga di sini apa ya, jadi seolah ngegas tuh saking pengennya gitu loh Pioneer tuh paham gitu, saking pengennya Pioneer tuh tetap semangat gitu. Ini terjadi gitu kan. Oke lah, nanti Mengadun lanjut lagi di informasi Pi Network yang lainnya ya. Ya Mengadun emang karakternya kayak gini. Semoga bisa dimaklumi ya, maksudnya gitu. Oke, thank you buat semua yang stay selalu di channel Mengadun. Kita tetap ya sama-sama saling mendoakan buat yang like, comment, subscribe juga. Tetap sehat selalu, lahir batin, lancar rezeki dan diberkahi semuanya. Oke, Mengadun pamit undur diri dulu. Nanti dilanjut lagi di informasi Pi Network yang akan datang. Bye bye.